الشيطان الرجيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan lagi untuk bersama-sama mengkaji kitab At-Tauhidul Muyassar. Kita sudah bahas tentang makna tauhid, pembagian tauhid. Dan kita akan lanjut kepada bab berikutnya, yaitu ahamiyatut tauhid wa fadluhu. Sebagian sudah kita singgung di pertemuan perdana dahulu sebelum kita masuk ke kitab ini. Ahamiyatut tauhid wa fadluhu. Ahamiyah, pentingnya atau urgensinya tauhid dan keutamaannya. Tauhid itu sesuatu yang agung karena kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu zat yang wajib kita kenal terlebih dahulu sebelum segala sesuatu yang lainnya. At-tauhidu a'zamu arkanil Islam. Tauhid adalah a'zam, yang paling agung, arkanil Islam, rukun Islam yang paling agung. Di antara rukun-rukun Islam yang lainnya, yang paling agung adalah tauhid. Mengenali Allah, mengenali sesembahan kita, mengenali pencipta kita, yang menciptakan kita, yang menguasai dan lain sebagainya. Maka itu memang harus kita dahulukan dari yang lainnya. Wa akbaru da'aimihil 'idham. Da'aim, penopang. Akbaru da'aimihil 'idham. A'zam, akbar, sama saja. Al-'idham, yang agung, yang besar. Dan penopang Islam, rukun-rukun Islam yang paling besar adalah tauhid. Wala yumkinu lil mar'i, dan tidak mungkin bagi seseorang ayyadkhulal islama, masuk Islam, ayyadkhulal islama, masuk Islam, illa, melainkan atau kecuali, idza syahida, jika ia bersaksi. Bersaksi, syahida, syahadah itu bisa berarti bersaksi atau berikrar, atau mengadakan perjanjian.
atau perjanjian atau sumpah. Banyak makna di situ. Jadi kalau kita bersyahadat, sebenarnya kita itu bersaksi, berikrar, mengadakan perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat. Dan itu perjanjian yang sangat besar. Illa idza syahida bit tauhid. Melainkan jika dia berikrar dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, ubudiyahnya maupun zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kaitannya dengan tauhidul asma dan sifat, maka kita tidak boleh membatasi. Kita batasi menjadi 20, nggak bisa. Di dalam yang 20 itu kita tidak melihat di sana ada Ar-Rahman, enggak ada. Sifat rahmah enggak ada. Kita tanyakan, mana sifat rahmat Allah? Padahal Allah Ar-Rahman. Allah mempunyai sifat rahmat. Jelas-jelas Allah 'alal arsy istawa. Mana sifat Allah 'alal arsy istawa? Dikemanakan itu? Dan seterusnya. Wa aqarra bil ubudiyyati lillah. Dan dia menetapkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nafaha amma siwahu. Dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bangunan ini dibangun di atas pondasi. Tanpa pondasi maka tidak akan pernah berdiri bangunan ini. Tanpa pondasi tidak akan pernah ada bangunan ini, akan gantung. Digantung di mana? Maka Islam juga begitu, ada pondasinya, ada asasnya, ada dasarnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu berikrar, bersaksi, bersyahadat. Syahadat itu berikrar atau bersaksi, atau mengadakan perjanjian, atau suatu perjanjian. Syahadat itu perjanjian, atau sumpah. Bersumpah, berjanji, atau berjanji bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Di sini ada sumpah, di sini ada perjanjian. Konsekuensi dalam suatu perjanjian itu melaksanakan apa yang dijanjikan itu. Kalau kita mengadakan suatu perjanjian kerja, kontrak kerja dan sebagainya, maka klausul-klausul yang ada di situ wajib direalisasikan. Kalau enggak, batal. Apapun yang tercantum dalam suatu perjanjian yang harus kita amalkan sesuai dengan kesepakatannya. Kalau enggak, batal perjanjiannya. Begitu juga perjanjian kita kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita wajib mengamalkan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Itu konsekuensinya. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sama. Itu artinya konsekuensinya kita mengamalkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapapun yang telah mentaati Rasulnya, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipasrahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan dan menjelaskannya kepada umat. Maka siapapun yang mentaati Rasulullah, dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya mayyuti Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan mentaati selain Rasulullah. Dalam ayat lain surat An-Nisa 59 juga disebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemutlakan taat itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengawali kata-kata ati'u, taatilah. Ati'ullah wa ati'ur rasul, sejajar, masing-masing oleh Allah sebutkan kata-kata ati'u. Wa ulil amri minkum, ulil amri berikutnya enggak didahului dengan kata-kata ati'u. Bukan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ati'u ulil amri minkum, enggak. Untuk ulul amri enggak didahului kata-kata ati'u. Allah tidak mendahului kata-kata ati'u, tapi cukup ati'ullah wa ati'ur rasul. Ulul amri hanya disambung dengan wawu dan wa ulil amri minkum. Itu artinya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya itu sifatnya mutlak. Adapun taat kepada ulul amri itu wajib apabila ulil amri berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Artinya innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya ada dalam kebaikan selama sesuai dengan apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja sudah mencukupkan kita bahwasanya mengamalkan Islam itu wajib ittiba Rasulullah. Sudah pernah kita bahas di surat At-Taubah ayat 100. Kita pernah ngadain pertemuan dan sudah kita bahas tentang siapa yang harus kita ikuti, yaitu sahabat muhajirin, sahabat ansor, dan yang Allah ridhoi itu hanyalah yang Allah ridhoi dan Allah siapkan surga adalah sahabat muhajirin, sahabat ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari golongan muhajir, termasuk di antaranya yang berbaiat di bawah pohon jumlahnya ribuan, dan sahabat ansor secara keseluruhan ribuan jumlahnya, banyak. Walladzina taba'uhum bi ihsan,
sahabat Ansor dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka yang telah diridhoi Allah. Artinya apa? Apabila kita dalam beragama ini mengikuti cara beragamanya para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, maka kita akan masuk kalau mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kebalikannya yang tidak mengikuti petunjuk ini, bahwasanya petunjuknya itu adalah siapapun yang dalam bahwasanya yang Allah siapkan surga, Allah rahmati adalah, pastikan Allah siapkan surga dan Allah rahmati adalah ridhoi dan rahmati adalah sahabat Muhajirin, Ansor dan mereka yang dalam beragamanya mengikuti mereka, walladzina taba'u bi ihsan. Ini petunjuknya. Siapapun yang tidak mengikuti petunjuk ini, maka Allah akan sesatkan. Wa may yushaqiqir rasula, dan siapapun yang menentang Rasul, artinya nggak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu jelas, tadi jelas petunjuknya. Orang-orang yang diridhoi Allah ada 3 golongan tadi ini. Muhajir, Ansor dan siapapun yang mengikuti mereka. Di hadis lain, hadis dari sahabat Irbad disebutkan wasiat Rasulullah, di saat nanti setelah saya meninggal dunia akan terjadi khilaf, terjadi perselisihan, maka Rasulullah mewasiatkan fa'alaikum bisunnati, kalian hanya wajib ikut sunnahku, jalanku, perjalananku dan perjalanan sahabat Khulafaur Rasyidin mewakili seluruh sahabat. Itu petunjuknya. Ya, yang tidak mau mentaati Rasulullah setelah petunjuk ini jelas bahwasanya yang kita taati adalah Rasulullah, yang kita ikuti adalah Rasulullah bersama sahabatnya dalam mengamalkan agama ini, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk ini jelas, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Di saat ayat ini diturunkan, di saat Al-Quran secara keseluruhan diturunkan, siapa yang dinamakan orang yang beriman? Hanya para sahabat, hanya generasi sahabat. Maka ayat ini difahami wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti cara beragamanya selain sahabat, nuwallihi ma tawalla, kata Allah, akan kami sesatkan, kami biarkan dalam kesesatan. Nuwallihi ma tawalla, nuwalli ma tawalla. Di akhirnya wa nuslihi jahannam, dan akan kami lemparkan ke dalam neraka. Jelas konsekuensinya kalau nggak mengikuti cara beragamanya Rasulullah bersama sahabatnya. Allah sudah menjelaskan ayat ini akan terjaga sampai akhir nanti. Iya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dengan segala konsekuensinya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Dan mendirikan salat. Dua rukun ini adalah 2 rukun asasi yang pokok, wajib dikerjakan oleh orang yang telah bersyahadat. Setelah bersyahadat, salat. Syahadat kok nggak salat, maka yang membedakan antara iman dan kafir adalah salat. Kita masuk ke sana. Maka salat dan syahadat. Pertama syahadat, syahadatain, yang kedua salat. Maka dikatakan rukun asasi, pokok. Sebab seseorang nggak salat, apapun amalannya maka Allah nggak terima. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat.
Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Yang pertama Allah hisab nanti salatnya, bagaimana salatnya? Bolong-bolong atau meninggalkan bahkan. Kalau salatnya benar, menegakkannya benar, amalnya semuanya Allah terima. Kalau salatnya nggak benar, nggak diterima amalnya. Maka ini dikatakan sebagai rukun asasi. Karena rukun berikutnya bisa jadi saum Ramadan, ita'uz zakat. Kalau orangnya miskin, apa yang mau dizakati. Bisa jadi orang nggak mampu zakat, nggak masalah, tapi sholatnya tetap wajib. Wasumu Ramadan, puasa Ramadan wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kecuali yang nggak mampu. Kalau nggak mampu mau diapakan? Tapi sholatnya tetap selama dia masih punya ingatan. Selama dia tidak hilang kesadaran, wajib sholatnya tetap. Wa hajjul baiti, apalagi haji. Kalau nggak ada dananya, walaupun sehat, nggak nyampe, nggak sampai ke sana. Atau seorang wanita ada dana, sehat, tapi nggak ada mahram, nggak nyampe juga. Maka yang 3 syarat di bawah itu apabila memang dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, apa dia berkewajiban untuk puasa karena memang mampu harus puasa, apabila dia berkewajiban haji karena dia memang punya kemampuan. Bahkan bisa jadi kadang-kadang sholat pun hilang. Orang bersyahadat dengan benar belum sampai sholat wafat. Masya Allah. Sudah bersyahadat, belum sampai sholat, sudah wafat. Ada orang seperti itu. Ya diterima oleh Allah. Tapi hal-hal seperti itu tidak bisa kita cita-citakan. Aku kepingin gitu, pengen syahadat langsung masuk surga. Gak usah bercita-cita seperti itu ya. Naam. At-tauhid ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. At-tauhid ahammul muhimmat wa awwalul mujibat. Tauhid adalah perkara yang paling penting, ahammul muhimmat. Perkara yang paling penting. Wa awwalul wajibat. Dan perkara pertama yang paling wajib. Pertama yang paling wajib dan harus selalu ada pada setiap amal. Harus selalu ada pada setiap amal. Itu tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang di dunia ini banyak berbuat kebaikan, banyak sedekahnya. Kita lihat di TV-TV yang disoting-soting itu. Bahkan ada orang kafir di hari Idul Adha berkorban, sapinya beratnya berapa ton itu. Kita aja mau berkorban 1 kambing aja harus nabung dulu ya. Dia disoting korban sapinya beratnya entah berapa ton, gede luar biasa. Tapi kafir. Tapi dia nggak muwahhid. Tapi dia nggak bertauhid. Dia musyrik, dia kafir. Allah nanti akan tunjukkan kepada mereka, ini loh amalmu dulu. Banyak kamu berkorban berpuluh-puluh kali. Setiap korban sapinya yang paling gede, paling hebat, paling bagus. Belum lagi nyumbang ke pesantren-pesantren, kan ada ya. Nah, banyak.
Wa qadimna ila amilu, dan akan kami datangkan nanti apa-apa yang telah mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi? Amalan mereka yang menggunung, yang luar biasa banyak itu, faja'alnahu haba'an mantsura, maka kami jadikanlah amalan-amalan mereka seperti debu berterbangan. Debu berterbangan, gak ada manfaatnya sama sekali. Gak ada manfaatnya. Maka kesyukuran bagi kita semuanya, Allah jadikan kita dari ahlut tauhid. Kesyukuran yang paling besar, Allah jadikan kita ahlut tauhid. Ahlut tauhid yang amali, ahlut tauhid yang benar, yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini. Di ayat yang lain Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum wahai Muhammad, Allahu Akbar, jika kamu menyekutukan Allah, musyrik, maka pasti amal kamu akan terhapus, gak ada manfaatnya. Kita skor dulu. Oleh karena itu maka fahuwa muqaddamun ala kulli a'mal, maka tauhid itu muqaddam, didahulukan, ala kulli a'mal, atas setiap atau semua perbuatan. Tauhid itu wajib didahulukan atas semua perbuatan. Semua perbuatan kalau didasari dengan tauhid yang benar, maka akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, akan ditolak. Kalau tidak, nanti akhirnya akan faja'alnahu haba'an mantsura. Seperti orang-orang kafir, mereka amalnya seperti debu berterbangan. Karena mereka beramal tanpa tauhid. Wasabiqun kullal muhimmat, dan sabiqun yang harus dikedepankan. Kullal muhimmat, ada segala sesuatu yang penting. Tauhid. Tauhid dan tauhid. Kenapa? Limanzilatihil kubro. Limanzilatihil kubro, karena kedudukannya yang sangat besar. Ini tauhid adalah perkara yang utama dan utama yang harus kita dahulukan, yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami. Karena dalam mempelajari tauhid ini nanti kita mau tidak mau dan wajib kita harus mempelajari yang berlawanan dengan tauhid ini, yaitu syirik, wajib. Mungkin orang sudah paham tauhid tapi belum tahu beberapa amalan-amalan ini ternyata mengandung kesyirikan. Maka kita wajib tahu. Kebanyakan orang hanya mementingkan amalan-amalan, oh ini fadilahnya besar, amalan keutamanya besar. Nah, tidak tahu bahwasanya fadilah yang paling besar adalah orang bertauhid, dan itu harus kita pelajari dengan mendalam. Wali ahammiyatihil uzma, dan karena urgensinya yang sangat besar. Wa huwa awwalu ma yud'a ilaih, dan tauhid adalah awwalu ma yud'a ilaih,
perkara yang pertama kali didakwahkan. Pertama yang didakwahkan adalah perkara tauhid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, qala sallallahu alaihi wasallam li Muadz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz, lamma ba'atsahu ilal Yaman, ketika lamma ba'atsahu Rasulullah mengutusnya ke Yaman, ilal Yaman, Rasulullah menugaskan Muadz ke Yaman sebagai juru dakwah, mendakwai penduduk Yaman yang mayoritas mereka ahlul kitab. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muadz, innaka ta'ti, akan mendatangi qauman, satu kaum. Artinya apa? Kaum yang akan kamu datangi wahai Muadz adalah min ahlil kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Di sini perlu digarisbawahi, Rasulullah mengatakan, wahai Muadz, kaum yang kamu datangi nanti adalah ahlul kitab. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan kepada Muadz, di balik itu ada pesan. Kamu harus mempelajari psikologinya ahlul kitab seperti apa. Sebelum mendakwai mereka, karakter mereka ahlul kitab kayak apa, kamu pelajari. Sehingga kamu bisa mendakwai mereka dengan baik. Nah, ini dakwah lapangan. Ini pelajaran dakwah lapangan yang tersirat. Kalau kita mau dakwah di satu tempat, kita harus pelajari dulu bagaimana karakteristik masyarakat setempat. Bagaimana kita masuk? Nggak langsung blas. Tahu-tahu diusir kita. Nah, karakteristiknya bagaimana? Rasulullah mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sungguhnya kamu akan mendatangi dan mendakwai suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab. Falyakun, hendaklah awwalu ma tad'uhum, pertama-tama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah awwalu ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah, agar mereka bertauhid, bersyahadat. Yang pertama bersyahadat. Dari mana pun masuknya kita dalam mendakwai, tujuannya yang pertama kali mereka bersyahadat. Tujuan yang pertama bersyahadat. Jangan diulur-ulur. Kalau sudah bisa diarahkan bersyahadat, kita bersyahadatkan. Jangan sampai kita undur-undur, kita olor-olor bersama syahadat, ternyata ada sesuatu meninggal dunia sebelum bersyahadat. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat disebutkan ila ayyuhidullah, sampai atau sehingga mereka yuwahidu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertauhid dulu? Kenapa tauhid didahulukan? Kok enggak sholat didahulukan? Diajari sholat dulu, ini sholat yang benar. Diajari wudhu dulu, ini wudhu yang benar. Kenapa? Karena ibadah tidak akan diterima tanpa tauhid. Ajari sholat sampai benar, wudhu sampai benar, sholat dengan sempurna, wudhu dengan sempurna, tapi belum tauhid, kemudian Allah mengambilnya, maka dia mati dalam keadaan kafir, belum tauhid. Dia belum masuk golongan muwahhid walaupun sudah sholat. Maka tauhid dulu. Karena al-ibad, yang ketiga, al-ibadatu la tuqbalu illa bitauhid. Semua ibadah
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dibarengin di dalamnya ada tauhidnya. Tanpa tauhid ditolak. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada sebelum kamu para nabi, para rasul, jika kamu menyekutukan Allah, maka semua amalanmu akan terhapus. Fahuwa syartu sihhatiha. Fahuwa yaitu tauhid adalah syarat syartu sihhatiha, sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Wa asasu qabuliha, wa asas dan dasar qabuliha diterimanya ibadah. Wal ibadatu dan ibadah la tusamma ibadatan, tidak dinamakan suatu ibadah apapun, amaliyah apapun, gerakan ibadah apapun enggak masuk dalam ibadah illa melainkan ma'at tauhid, bersama tauhid, di dalamnya ada tauhid atau dibarengi dengan tauhid. Kama anna shalah, sebagaimana salat, kama anna shalah, sebagaimana sholat, kama anna sholata la tusamma sholatan, tidak dinamakan suatu ibadah sholat illa ma'at toharoh, kecuali bersama toharoh, dari sawah atau dari mana saja, suntah kentutnya berulang-ulang dan sebagainya, langsung masuk masjid, cuci kaki, cuci tangan, bersih, pokoknya sudah masuk masjid sholat. Tapi dia nggak wudhu, hanya nyuci kaki, nyuci tangan, cuci muka, nggak karo-karuan, tapi bukan wudhu, bukan toharoh. Lalu sama sholatan, maka sholatnya nggak dikatakan sholat. Jika dia wudhu dengan benar, kemudian sholat, baru dikatakan itu sholat. Begitu juga suatu ibadah dikatakan ibadah jika dia bertauhid dengan benar. Salat dikatakan salat apabila dia sebelumnya sudah memenuhi persyaratan, yaitu thaharah, bersuci dulu. Fa idza dakhala syirku, kalau kemasukan syirik fasadatil ibadah, maka ibadahnya rusak. Semua ibadah kemasukan di dalamnya syirik, maka rusak ibadahnya. Kalau kemasukan syirik besar, maka total seluruh ibadahnya yang diterima. Kalau syirik besarnya tidak rusak, tapi dia kemasukan syirik kecil, maka ibadah yang dia lakukan saat itu saja yang rusak. Sholat pingin dipuji orang, ya sholatnya saat itu aja yang rusak, kalau dia memang bertauhid dengan benar. Kal hadas seperti atau sebagaimana al hadas, sebagaimana hadas idza dakhala fit thaharah, kalau masuk dalam thaharah, udah wudhu dengan benar, wudhu dengan sempurna, menghadap kiblat, takbiratul ihram, sholat, di tengah-tengah sholat dia hadas kentut, maka rusaklah sholatnya. Itulah juga syirik kalau masuk dalam setiap ibadah. Wal ibadatu biduni tauhid, dan ibadah tanpa tauhid tusbihu syirkan yufsidul amala wa yahbatuhu. Ibadah tanpa tauhid tusbihu syirkan, maka dia ibadahnya itu kemasukan menjadi syirik.
melakukan kesyirikan dalam ibadah. Wa yufsidul amala, dan syirik itu akan merusak amal. Wa yahbatuhu, dan menghapus amal itu. Yahbatuhu, menghapusnya. Yufsidu, merusak al-amal, wa yahbatuhu, dan menghapusnya. Wa yusayyiru sahibahu, yusayyiru, dan menjadikan, wa yusayyiru sahibahu, dan menjadikan pelakunya pelaku syirik besar. Pelaku syirik besar yang melakukan ibadah. Pelaku syirik besar yang melakukan ibadah. Wa yusayyiru sahibahu, dan menjadikan pelakunya minal khalidin, tergolong orang-orang yang kekal finnar, dalam neraka. Kita lanjut, ini belum selesai atau segini cukupnya? Bagaimana? Ini tidak ada. Ini masih banyak ini masalahnya. Masih satu lembar hampir. Ada satu lembar. Saya kira kita cukupkan saja. Pertanyaannya setelah selesai satu pembahasan atau sekarang? Mungkin ada perlu dipertanyakan. Bahasan landasan dari Islam itu ada 5. Iya. Terus tadi kan Ustaz bilang aktif yang moral tapi kenapa di sini komisi harus disebutkan wajib sholat, wajib zakat? Kalau sudah wajib sholat, wajib Muhammad Rasul kan semuanya sudah tercakup. Ini alasannya apa? Landasan apa namanya, Islam dibangun di atas 5 perkara ini. Artinya 5 perkara ini seseorang, kita mentaati Allah, mentaati Rasul itu dalam semua hal. Kita ingin sempurna ya, ingin sempurna. Sedekah, nggak ada di sini sedekah ya. Tapi kita ingin mengikuti Rasulullah yang sedekahnya seperti angin itu, ada harta terus sedekah, ingin seperti itu kan. Nah, artinya apa? Ini adalah dasar utama. Di sini ada rukun asas dan rukun tamam ya. Rukun asas yang 2 tadi. Rukun asasi, bangunan itu nggak akan bisa berdiri tanpa syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan sholat. Wajib dua-duanya itu berdiri. Kalau nggak mampu melakukan yang 3 berikutnya, orang itu dimaafkan. Ya. Nggak mampu mengeluarkan zakat karena miskin, nggak mampu puasa karena memang nggak kuat puasa, nggak mampu haji memang nggak mampu, dimaafkan. Sudah cukup melalui 2 itu. Nah, itu rukun asas. Rukun asas nggak akan berdiri tanpa 2 itu. Adapun yang 3 berikutnya rukun tamam, rukun penyempurna. Jika memang orang itu mampu mengamalkannya, mampu berpuasa, mampu berzakat karena dia punya harta, mampu berhaji karena dia sehat, karena dia memang punya dana, sempurna. Artinya apa? Apabila orang melakukan 5 hal ini, dia akan sempurna dan cukup ini saja yang dilakukan, surga. Ya. Pengen lebih sempurna, lakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Di sini kok nggak ada sodakoh, Tat? Iya, sedekah silahkan. Kok nggak anta tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Kan kita diperintahkan. Tapi itu tidak masuk dalam hal 5 perkara ini. Ya dosa besar. Masa dia keluar dari termasuk kafir atau
Soalnya kalau satu tadi tidak masuk itu kafir. Ya, dia melakukan dosa besar. Ya. Kalau dia mampu zakat, tidak mengeluarkan zakat, dosa besar. Kalau dia mengingkarinya, kafir. Gitu. Tapi kalau dia nggak mengingkarinya, kan ada orang ya, nggak mengingkari ini bener, tapi aku nggak mau zakat. Itu. Ini nggak mau zakat karena entah dasarnya apa, Allah a'lam, mungkin pelit, ngeman dan sebagainya. Ngeman hartanya, padahal kalau kita ngeman harta ya, kalau ngeman harta itu kita punya harta semampu kita keluarkan. Kalau kita ingin gandoli harta kita semuanya atau separuhnya atau sepertiganya dari harta kita gandoli, Pak, harusnya itu justru itu kita keluarkan. Karena berarti kita akan miliki itu sampai akhirat. Logikanya harusnya dibalik seperti itu. Jadi ngeman harta adalah justru kita titip-titipkan ke panti asuhan, ke masjid, ke pesantren, kita titipkan bank-bank kita itu. Nanti kita panen di akhirat. Itu kita gandoli harta kita. Tapi kalau kita justru nggak mau nitipkan, itu nanti akan hilang, mospro. Kita mati, entah jadi rebutan atau jadi bencana, jadi apa, nyaman nggak gandoli malam kita. Jadi kalau ada orang banyak suka memberi, banyak sedekah, Pak, itu justru orang itu luar biasa nek gandoli harta nih. Pengen sampai akhirat. Nah di situ apa namanya? Bisa dosa besar, bisa kafir. Mengkufuri dia, mengingkari, bisa mengingkari ajaran Islam. Nah, ita'uz zakat, saum Ramadan, haji, ini rukun tamam, rukun yang penyempurna. Kalau mampu, sempurna sudah. Orang mengamalkan ini saja sudah surga. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Saya hanya mau wajib, saya yang wajib-wajib saya amalkan. Ini yang wajib-wajib. Dan yang dilarang-larang saya jauhi. Apakah saya mau surga? Surga tempatmu. Kan di sana masih ada amalan-amalan yang mustahab begitu ya. Seperti sedekah yang tidak wajib, bukan zakat. Itu masuk mustahab, enggak dilakukan. Surga. Mudah Islam. Nggih niku. Wallahu a'lam. Ya, seperti saya katakan, sebenarnya dengan kata-kata syahadatu alla ilaha illallah anna muhammadar sebenarnya udah cukup. Ya, sebenarnya udah cukup. Tapi bagi orang yang nyambung cukup. Yang nggak nyambung, ya nggak cukup dengan hanya itu. Karena ada konsekuensi mengamalkan yang datang dari Allah dan ada konsekuensi mentaati Rasulullah. Sudah taat semuanya. Seperti firman Allah, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya dengan qul, katakanlah Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Satu, enggak ada duanya. Enggak ada yang lainnya. Artinya apa? Unik. Barang itu kalau ada ini merek A, ini merek B, itu udah enggak unik lagi. Enggak hebat. Allah ahad, Esa dalam segala-galanya. Dalam kekuasaannya, dalam pengaturannya dan semuanya. Unik, gak ada yang menyamainya. Itu sebenarnya udah cukup untuk mengatakan tidak ada yang berkuasa selain Allah, karena Allah Maha Esa dalam segalanya. Tidak ada yang menciptakan selain Allah, karena Allah Maha Esa. Tidak ada penguasa yang sebanding dengannya.
Tidak perlu dikatakan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak perlu dikatakan itu lagi. Sebab kalau melahirkan atau dilahirkan ada onok tunggale kan gitu ya. Ada tunggale, nggak unik lagi, nggak ahad lagi. Kalau Allah dilahirkan, Allah melahirkan, nggak ahad lagi. Tapi kalau hanya dikatakan qul huwallahu ahad titik, sebagian orang itu nggak nyambung, Pak. Harus dijelaskan. Allah ahad, Allah nggak melahirkan, ente itu melahirkan. Allah nggak dilahirkan, ente dilahirkan. Allah nggak sama dengan ente gitu. Allah nggak sama dengan kita. Kalau Allah dilahirkan, kalau Allah itu juga melahirkan atau dilahirkan, Allah nggak istimewa lagi, nggak unik lagi gitu. Kurang lebih seperti itulah, wallahu a'lam. Nah gitu. Ya. Saya kira kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini yang pertama manfaat buat yang menyampaikan dan nasihat untuk kami dan manfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.